Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zuhida Fitria, NIM U 2018-2035. Di sini saya akan mempresentasikan tentang metode memahami hadis perspektif analisis gender. Nah, langsung saja, pendekatan analisis gender itu sangatlah penting untuk memilah dan memilih apakah sebenarnya teks hadis Nabi itu bersifat teologis dogmatis atau lebih bersifat teologis historis tanpa melibatkan analisis gender, maka dapat ditebak bahwa pemahaman hadis terkait dengan relasi gender hanya akan melahirkan pemahaman normatif dogmatis. Nah, dengan melibatkan analisis gender, maka sebuah hadis tidak akan dimaknai secara harfiah tekstual atau tekstual harfiah, melainkan akan didudukkan sebagai konstruksi sosial masyarakat ketika hadis itu disampaikan. Dalam kesempatan ini saya akan memberikan beberapa contoh bagaimana cara memahami hadis menggunakan analisa relasi gender sehingga pemahamannya akan menjadi lebih humanis dan akan terhindar dari pemahaman bias gender yang asumsinya bahwa keadaan masyarakat pada zaman dahulu sudah berubah, maka belum tentu relevan masa dulu dan masa sekarang itu sama. Langsung saja di sini saya akan memberikan beberapa contoh tentang metode memahami hadis perspektif analisis gender. Di sini saya akan membahas hadis tentang istri meminta cerai. Semua orang pastinya menginginkan sebuah keluarga yang sakinah, mawadah, dan warohmah. Namun, kadang-kadang ada kondisi suatu tertentu yang memaksa keduanya untuk saling bertengkar dan ada di mana suatu titik tertentu kepada keduanya tidak menemukan suatu kata-kata atau solusi untuk mempertahankan keluarga tersebut. Sebuah perceraian tidak selamanya jelek. Bisa jadi ketika seseorang bercerai, dia akan mendapatkan ganti yang lebih baik sehingga tujuan pernikahan tersebut akan lebih diharapkan. Meskipun tetap saja umumnya semua orang menganggap sebuah perceraian itu adalah aib, dan mereka menganggap seseorang yang melakukan perceraian itu tidak bisa membina atau gagal dalam membina rumah tangga dengan baik. Nah, berkaitan dengan sebuah perceraian di mana ada banyak hadis-hadis yang melarang istri untuk menceraikan suaminya, atau seorang istri tidak berhak meminta cerai pada suaminya. Hadis tersebut ialah hadis riwayat Ibnu Majah. Barang siapa perempuan yang atau istri yang meminta cerai pada suaminya tanpa sebab atau tanpa alasan, maka haram baginya mencium bau surga. Dan hadis yang kedua, barang siapa perempuan yang meminta cerai pada suaminya, maka perempuan-perempuan tersebut dinamakan perempuan yang munafik. Nah, ketika mengetahui larangan-larangan hadis istri meminta cerai pada suaminya, maka hadis-hadis tersebut merupakan hadis-hadis yang diskriminatif bagi kaum perempuan. Kenapa cuma kaum perempuan saja yang tidak boleh meminta cerai pada suaminya, namun hak menceraikan itu hanya pada seorang suami. Nah, setelah melakukan beberapa kritik sanad dan melakukan kritik matan, maka di sini menjelaskan bahwa kedua hadis tersebut tidak ada kerancuan redaksi mengenai hadis. Tidak ada larangan mengenai hadis larangan seorang istri meminta cerai. Namun yang menjadi persoalan adalah apakah larangan itu bersifat makruh atau haram, dan apakah hadis tersebut tidak ada pertentangan dengan hadis tentang perempuan yang menuntut hak hulu atau cerai tebus, sebagaimana hadis yang menceritakan tentang Ummu Habibah yang meminta cerai kepada suaminya dan perkara tersebut dikabulkan oleh Rasulullah. Nah, menurut Abu Syukoh, dengan mengutip hadis Ibnu Majah, Habibah tersebut meminta cerai karena tidak menyukai suaminya yang jelek, pendek, hitam, dan juga khawatir akan melakukan kekufuran terhadap suaminya. Dia takut
untuk tidak sanggup berbuat baik kepada suaminya karena ia memang tidak pernah mencintainya. Namun syarat orang yang melakukan hulu harus mengembalikan mahar yang pernah diberikan suaminya pada saat pernikahan. Dari penjelasan di atas bisa ditarik kesimpulan bahwa hadis yang melarang dan membolehkan menuntut cerai boleh diamalkan, namun memiliki konteks yang berbeda. Maksudnya, larangan istri meminta cerai itu hanya berlaku jika meminta cerai itu dilakukan tanpa alasan yang sesuai syarat. Alasan yang sesuai syarat misalnya, suami tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun nafkah batin. Suami tersebut sering judi, selingkuh, atau seorang istri sering didolimi. Maka di sini si istri boleh menuntut hulu atau cerai tebus. Kebolehannya melakukan hulu juga terdapat pada Quran Surat Al-Imran ayat 229. Dari penjelasan tersebut, maka hukum larangan istri menuntut cerai bukanlah semua larangan yang mutlak. Maksudnya hanya pada kasus-kasus tertentu istri bisa menuntut hulu jika ada alasan yang sesuai dengan syarat. Jika tidak ada, maka tidak diperbolehkan istri menuntut cerai suami. Begitupun contoh yang materi yang kedua, yaitu hadis tentang larangan perempuan bepergian jauh tanpa mahram. Hadis yang pertama yaitu hadis riwayat Sahih Bukhari, tidak halal bagi perempuan muslimah yang bepergian jauh kecuali tanpa mahramnya. Yang kedua, janganlah seorang perempuan bepergian selama 3 hari kecuali tanpa mahramnya. Maka secara teologis, metodologis, dapat dikatakan hadis ini adalah hadis yang sahih, sebab semua perawinya adalah perawi yang siqah dan mutasil sanad dari awal sampai akhir, dan terhindar dari syadz dan juga ilat. Nah, begitu juga dengan matan hadis tersebut adalah sahih, sebab tidak bertentangan dengan kaidah akal sehat dan juga Al-Quran. Jumhur ulama memahami hadis tersebut dengan cenderung menggunakan tekstualitas literalis, sehingga menurut mereka bagaimanapun seorang perempuan yang melakukan bepergian jauh harus bersama mahramnya. Sedangkan ketika melakukan bepergian jauh atau melakukan ibadah wajib, seperti contohnya melakukan ibadah haji, jumhur ulama mengatakan atau memberikan perbedaan pendapat. Pendapat menurut Abu Hanifah dan Imam Ahmad yaitu bepergian wanita dengan mahram yang melakukan ibadah haji itu hukumnya wajib. Sedangkan Imam Malik dan Imam Syafi'i, keberadaan perempuan ketika melakukan ibadah haji itu tidak wajib. Fungsinya adanya mahram itu hanya sebagai keamanan saja. Ketika dilihat dari ranah sosio-kultural masyarakat pada zaman dahulu, masyarakat Arab pada waktu itu, maka tampak Nabi melarang seorang perempuan bepergian jauh sendiri tanpa didampingi mahram, karena keadaan pada masa dulu ketika mereka akan berpergian jauh harus menggunakan kendaraan seperti unta, bigol, ataupun kuda, dan juga jalan yang harus ditempuh itu adalah padang pasir yang luas dan daerah yang sepi yang jauh dari keramaian manusia. Nah, sudah dapat dibayangkan ya, jika kondisi waktu dulu untuk perempuan pergi sendirian itu, maka sangat rawan bahaya perampok dan juga binatang buas, atau bisa juga kejahatan di tengah jalan. Maka fungsi mahram di sini adalah sebagai penjaga keselamatan perempuan ketika melakukan bepergian jauh. Dalam sistem kultur dan nilai semacam itulah perempuan berpergian jauh tanpa mahram dikhawatirkan akan keselamatan dirinya. Lalu, bagaimana dengan kondisi pada saat zaman sekarang? Nah, nampaknya semua situasi sudah berbeda dan semua itu sudah berubah. Pada waktu itu, sebab alat transportasi pada masa sekarang sudah sangat canggih dan mudah untuk dijangkau, sehingga jarak pun juga sangat dekat untuk ditempuh. Sistem nilai juga mengalami perubahan, sehingga masyarakat relatif dapat mentolerir jika perempuan berpergian jauh tanpa mahram, karena
alasan keuangan atau kerepotan. Di samping itu, sekarang juga ada alat komunikasi seperti handphone yang akan sangat memudahkan untuk menghubungi petugas transportasi ketika ada dalam keadaan bahaya. Nah, dari beberapa contoh hadis tentang perempuan yang saya paparkan, sebenarnya tidak ada hadis tentang hadis misoginis, karena Nabi Muhammad itu tidak pernah memberikan suatu hadis tentang pemojokan perempuan atau membenci perempuan, karena Nabi Muhammad itu sangat memuliakan perempuan dan menghormati perempuan. Kalau ada hadis yang dianggap misoginis, mungkin ada dua sebab. Yang pertama yaitu kemungkinan hadis itu dhaif atau juga bahkan bisa juga maudhu, yang hadis itu tidak bisa digunakan dalil atau dijadikan sebagai hujah. Yang kedua, pemaknaan hadis tersebut harus dikaji ulang dan dilihat sesuai sosio-kultural masyarakat. Nah, sekian dari saya, pemaparan presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.